Tahu nggak lu kalau di dunia kerja itu banyak yang pinter, mereka padahal pekerja keras gitu, tapi susah untuk naik jabatan. Rata-rata mereka tidak bisa adaptasi gitu kan. Padahal di dunia kerja itu bukan cuma soal lu bisa apa gitu, tapi lu bisa bergaul sama siapa, bisa ngehargain waktu, bisa ngomong, dan ngerti caranya bersikap gitu kan. Dan yang parahnya lagi itu, yang kayak gitu tuh gak ada pelajarannya atau gak diajarin di sekolahan ataupun di kampus tempat kuliah. Padahal tentu itu sangat penting gitu kan ya. Maka dari itu gue kali ini mau bahas gimana caranya lu bisa adaptasi di kantor agar lu bisa tumbuh, tidak dikucilkan, bisa maju gitu kan ya. Ini kita sambil ngobrol aja ya. Yang pertama lu bisa datang lebih awal gitu kan, datang pagi-pagi. Ini tuh simple tapi kayak powerful gitu. Karena bukan cuma soal absensi, ini tuh berkaitan dengan soal attitude. Gimana lu bisa ngehargain waktu gitu kan? Karena dengan kamu telat 5 menit atau 10 menit, lu tuh menandakan berarti lu belum siap di hari itu gitu. Itu jangan hanya gara-gara waktu 5 menit atau 10 menit sehingga pandangan orang lain jadi beda gitu kan. Nah, manfaatnya lu datang pagi itu sebenarnya lu bakal banyak persiapan, lu dikasih waktu buat siap-siap buat menghadapi di hari tersebut gitu. Lu bisa bersih-bersih atau maksudnya bersih-bersih badan ya, bersih-bersih badan, lu bisa beres-beres, lu bisa prepare mengenai pekerjaan yang akan lu lalui di hari itu gitu kan. Nah, selain itu lu bisa duduk tenang dulu, bisa ngebangun vibe positif sebelum kerja dimulai gitu kan. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya ketika lu bisa datang di pagi hari, lu bisa lebih siap menghadapi dibanding dengan yang lain gitu. Yang kedua, lu jangan jadi orang baperan ketika ditegur, baik itu oleh atasan atau sama orang yang udah lama kerja di situ gitu. Sebab itu tuh untuk perkembangan lu sendiri selama berada di kantor tersebut. Justru lu harus curiga kalau misalkan atasan nyuekin lu, berarti lu tuh kayak yang gak dianggap. Jadi ketika lu ditegur, lu koreksi diri apa yang menjadi kesalahannya dan langsung perbaiki. Jangan ketika atasan lu nyuekin lu enjoy aja atau santai aja. Justru harus curiga, atasan lu itu nganggap lu gak sih gitu. Sebab apabila lu cuek sendiri, lu bakal lama-lama tenggelam di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu adalah jujur gitu. Jujur di sini ya, ya sebenarnya jujur emang harus jujur karena jujur itu modal utama sebenarnya ya. Tapi maksud di sini tuh jujur kalau misalkan lu gak tahu dalam satu hal, bilang aja gak tahu gitu. Tapi jangan cukup bilang gak tahu aja. Tambahin bahwa tuh atau tunjukin bahwa lu tuh mau belajar orangnya gitu. Jujur Pak, saya gak tahu soal ini tapi saya mau belajar atau barangkali bisa dibimbing sama siapa gitu kan. Itu tuh bakal membangun bahwa atau menunjukkan bahwa lu tuh orangnya pengen tahu atau pengen belajar gitu kan. Sebab di dunia kerja tuh hal-hal yang kayak gini tuh bakal lu dapetin setiap saatnya. Tapi gimana lu cara menyikapi hal tersebut? Jangan sampai cukup hanya bilang nggak tahu tentang suatu hal gitu. Lu bisa belajar dari temen atau dari rekan kerja yang lain bahkan ke atasan gitu. Itu gimana kondisional di tempat kerja lu sendiri. Sebab kantor tuh nggak butuh orang yang sok tahu, tapi butuh orang yang jujur tapi mau berkembang. Yang keempat, lu harus bisa baca situasi seseorang. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau yang harus didiskusikan di hari itu, lu harus bisa menempatkan diri seperti apa. Kalau misalkan lihat atasan lu lagi sibuk atau lagi dikejar deadline atau lagi mumet, ya tolong bisa nunggu waktu dulu beberapa menit daripada terburu-buru malah responnya negatif yang akan merubah lu ke depannya gitu. Jangan gara-gara hanya terburu-buru ingin diskusi tapi lu blunder gitu kan. Coba lebih bijak dalam membaca situasi sebab
Yang kerja itu bukan lu aja, tapi banyak orang lagi kerja di situ dan sama-sama ingin dihargai seperti itu. Yang kelima yaitu jaga sikap ke semua orang. Kalau misalkan kita jaga sikap ke bos mungkin udah biasa, tapi jaga sikap ke OB, ke satpam, atau ke rekan tim yang sejawat itu adalah hal yang luar biasa. Karena gimana pun attitude itu nomor satu dan merupakan cerminan. Kalau misalkan lu bisa dihormati, itu lebih bagus. Sering menyapa antar pekerja, lu bakal jadi orang yang dipercaya. Sebab trust itu terbangun bukan dari obrolan, tapi dari keseharian kita di kantor. Dan jangan pernah pilih-pilih dalam bersikap. Kita gak tahu yang bakal mengebantu kita itu siapa. Barangkali orang-orang yang gak pernah kita kira. Yang keenam, jangan nunggu disuruh sebab inisiatif di dalam dunia kerja itu sangat mahal. Apabila ada kerjaan kosong atau kerjaan kita udah beres, kita bisa bantu ke rekan yang lain atau dalam satu tim gitu kan. Karena itu menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang yang care terhadap situasi. Atasan lu itu pasti ngelihat seperti itu. Yang ketujuh, lu tuh jangan egois, jangan ngerasa ide lu tuh paling terbaik sebab apabila ide lu tidak ditunjuk atau tidak dipakai bukan berarti atasan lu benci sama lu, tapi mungkin belum waktunya ide lu untuk masuk di situasi tersebut. Sebab di lingkungan kerja bukan siapa yang terbaik, tapi gimana ide atau solusi itu bisa dipakai di situasi tersebut. Yang kedelapan yaitu follow up. Kalau lu punya project atau kerjaan yang dibebankan atau yang dikasih dari atasan, gimana caranya lu bisa follow up program tersebut ke atasan lu? Karena atasan lu itu banyak, ya pertama banyak kerjaan, terus banyak anak buahnya. Nah, gimana lu inisiatif buat follow up update terkait dengan project-project tersebut per hari atau per minggu? Karena kalau lu cuek, makin lama makin tenggelam dan kalau misalkan lu cuek juga, gimana pas atasan lu nanyain project tersebut lu belum siap. Jadi gimana kita bisa nge-follow up mau itu per minggu atau per bulan bahkan per hari gitu. Itu gimana kita inisiatifnya aja. Yaitu adalah beberapa poin yang harus lu perhatiin di dunia kerja yang gak bakal lu dapatin di bangku kuliah. Sebab skill itu bisa dicari, tapi cara bersikap di dalam dunia kerja itu sangat penting sekali. Gimana lu bisa beradaptasi lebih cepat itu lebih bagus. Gue pengen tahu dong gimana situasi dan kondisi kerja di kalian. Bisa komen di bawah ya. Terima kasih.